Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Daimatu Solehah, NIM E 2018-2233. Di sini saya akan menjelaskan berbagai aspek dalam halal dan haram, keutamaan mencari yang halal, dalil Al-Quran, hadis, atsar para sahabat dan ulama terdahulu, jenis-jenis halal dan haram, tingkatan halal dan haram. Ditinjau dari segi Al-Quran, hukum halal dan haram bersifat mutlak. Kali ini yang akan saya bahas adalah keutamaan mencari yang halal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullahu antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah makanan yang halal lagi baik dari Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari penjelasan ayat di atas memerintahkan agar kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi dan lain sebagainya. Dan jaga dan perihalalah dirimu dari perbuatan yang Allah tidak suka. Halal tidak hanya digunakan untuk istilah makanan dan minuman saja, namun dalam cakupan yang lebih luas merujuk pada suatu aktivitas atau cara mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Dalam dalil hadis tentang keutamaan mencari yang halal, Anil Mikdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadu ma'aman qadda khairan min an ya'kulu min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dauda alaihi wasallama kana ya'kulu min amali yadihi, rawahu Bukhari. Dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan hadis di atas menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan usaha sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa keutamaan mencari yang halal itu penting untuk dilakukan sebagaimana hadis di atas. Atsar para sahabat dan ulama terdahulu. Tentunya dalam mencari yang halal merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah. Ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah fardu bagi setiap muslim. Karena demikianlah perintah Allah dalam ayat-ayatnya dan Rasulnya pada hadis-hadisnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengungkapkan, Tolabul halali wan nafaqati alal ayali babu adimuh la ya'diluhu syai'un min a'malil barri. Dalam mencari yang halal dan memberi nafkah kepada keluarga adalah perkara yang agung. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi dari amal kebaikan, dari amal yang bersifat sunnah. Penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah adalah mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarga merupakan suatu amal ibadah dan kebaikan. Jika dalam suatu nafkah tersebut mengandung unsur yang haram, akan menjadi pertanggungjawaban untuk kita, dan apabila segumpal daging itu tumbuh dari harta yang haram akan menjadi sebab tidak terkabulnya doa, dan sebaliknya apabila segumpal daging itu tumbuh dari harta yang halal maka akan menjadi sebabnya terkabulnya doa dan lain sebagainya. Jenis-jenis halal dan haram. Yang pertama adalah halal dan haram dari zatnya. Makanan yang halal zatnya ialah segala makanan yang baik fisik atau secara material, seperti nasi, buah, dan sebagainya. Tetapi juga secara dikonsumsi, makanan itu tidak membuat mudarat bagi tubuh kita. Demikian juga makanan yang haram zatnya adalah segala makanan yang secara material adalah haram, seperti bangkai, darah, daging babi, dan sebagainya, yang memang haram atau dilarang untuk dimakan dan bisa membuat mudarat bagi tubuh.
Yang kedua adalah halal dan haram cara memperolehnya. Maksudnya adalah benar dalam mencari atau memperolehnya, tidak dengan cara yang haram ataupun batil. Makanan yang pada dasarnya zatnya itu halal untuk dimakan secara otomatis akan berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara mencuri, riba, korupsi, judi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah halal dan haram cara memprosesnya. Maksudnya adalah benar dalam mengolahnya. Hewan yang boleh dikonsumsi akan menjadi halal apabila melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam tersebut, adab-adab untuk menyembelih hewan itu ada. Yang pertama, seperti kita menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, menggunakan alat yang tajam agar tidak menyakiti hewan tersebut. Apabila kita menyembelih hewan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelih atau menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, maka termasuk dalam kategori bangkai yang akan haram untuk dimakan. Yang terakhir adalah tingkatan halal dan haram. Untuk persoalan tingkatan halal dan haram, Al-Ghazali memandang bahwa masing-masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan baik buruknya. Telah diketahui bahwa yang haram itu buruk, jelek, dan sebagainya. Dan yang halal itu baik, bagus, bersih, dan sebagainya. Tingkatan halal dan haram ini membawa pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesuciannya dalam keharaman sesuatu. Menurut Al-Ghazali, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman yang sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Keharaman yang memang sudah jelas tidak boleh untuk dilakukan, maka untuk menjaga dari kesucian diri ini, orang tersebut tidak akan melakukan apa yang sudah dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah keharaman walaupun fatwa ulama membolehkan hal itu. Karena menurut lahiriah barang tersebut kemungkinan mengandung subhat. Contohnya adalah memakan binatang yang melarikan diri sesudah kena senjata saat diburu, kemudian ditemukan dalam keadaan mati, sebab binatang itu mungkin mati karena terjatuh atau oleh sebab lain. Dengan kita tidak memakan binatang tersebut, itulah cara kita untuk menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah keharaman. Yang ketiga adalah orang yang menghindari diri dari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya. Contohnya orang yang tidak berpuas-puas dalam mencicipi minyak wangi yang dijual di toko. Yang keempat adalah orang yang menghindari diri dari sesuatu yang tidak berbahaya, tidak sama sekali dan tidak mengkhawatirkan timbulnya bahaya. Tetapi dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan cara menghindari minum air dari saluran yang dibangun oleh penguasa, sebab saluran itu merupakan sarana sampainya air kepadanya. Walaupun air itu pada hakikatnya diperbolehkan baginya, tetapi saluran itu adalah bagian bangunan yang dibangun dengan tenaga yang dibayar. Padahal mereka memberi upah kepada tenaga kerja tersebut dengan uang yang haram. Sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.